Lu kira kartel itu demennya cuman berantem sama polisi atau geng rivalnya doang? Kagak bre, tiktoker aja disikat sama mereka. Kalau mereka ngerasa diusik sama para tiktoker itu, padahal tiktoker sendiri kan punya masa yang lumayan gitu ya kalau yang terkenal kan. Apa mereka nggak kepikiran ya gimana dampaknya kalau kebobrokan mereka ini kesebar? Tapi kayaknya emang mereka tuh bodo amat sih. Soalnya ya gitu, nggak pandang lu kaya, terkenal, good looking, asal lu nyenggol bakal langsung disikat gitu kan. Kayak contohnya para tiktoker atau influencer ini yang udah berani-beraninya itu nyenggol kartel dan pemimpinnya. Kalian penasaran gimana kisahnya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Rodolfo Fofo Marquez. Fofo Marquez adalah seseorang yang lahir di Meksiko dengan privilege keluarga yang kaya. Ayahnya itu sendiri adalah seorang pengusaha sukses yang beroperasi di sektor migas, dan gara-gara ini ngasih Fofo itu akses ke gaya hidup mewah sejak kecil. Meskipun tumbuh dalam kemewahan, gak banyak yang diketahui informasi detail soal pendidikan atau ambisi awal dia sebelum jadi influencer. Selama jadi influencer di Instagram dan TikTok, fokus dia itu cuma satu, yaitu nyari exposure dengan pamer kekayaan. Karena emang bener-bener kerjaan dia kayak gitu doang. Dia foto-foto dengan backgroundnya ada mobil sport, terus party ke klub-klub eksklusif gitu kan, koleksi barang-barang mewah dan lain-lain lah pokoknya. Intinya visi misinya tuh bener-bener cuman foya-foya doang nih bocah. Dan gara-gara itu ngebuat banyak audiens muda itu tertarik sama personanya dia, karena nunjukin gaya hidup impian mereka gitu kan. Tapi emang persona arogannya ini kayaknya udah kelewatan, apalagi ketika momen dimana dia tuh nutup jembatan Matule Remus buat bikin konten yang nunjukin power dari uang yang dia punya. Video itu bener aja langsung viral dan banyak masyarakat Meksiko yang mengecam dia karena tindakannya ini yang gak bertanggung jawab gitu kan. Bahkan wali kota di kota itu juga sampai ngancem bakal nuntut dia. Endingnya dia pun nyoba buat upload video minta maaf, tapi respon dari wali kota ya nyoba maafin, cuman harus tetap dihukum, yaitu dengan ngelakuin kerja sosial bersihin bawah jembatan. Nah bagus nih kalau masalahnya kelar di sini kan. Cuman sayangnya kagak. Kartel CGNG yang nguasain wilayah tersebut itu ngirim pesan ancaman serius ke Fofo, yang intinya nunjukin kalau mereka nggak terima Fofo berkelakuan seenak jidat di wilayah mereka. Mereka bakal ngabisin nyawa Fofo dan nunjukin kalau uang atau powernya Fofo tuh nggak bakal bisa nyelamatin dia kali ini. Ya diancam kayak gini jelas lah Fofo ketakutan. Dia akhirnya mutusin buat kagak keluar rumah sampai sebulan 2 bulanan lah kira-kira. Terus juga nyewa bodyguard bersenjata yang jaga dia 24/7 dan bahkan selalu jaga jarak dari jendela biar kagak kena sniper. Saking parnonya gitu kan. Setelah selang beberapa bulan, akhirnya Fofo ini bisa hidup normal lagi. Cuman pastinya pengalaman dapat ancaman dari kartel itu bakal jadi sesuatu yang kagak bisa dia lupain seumur hidupnya. Illuminati Six. Illuminati Six adalah salah satu tiktoker yang berbahasa Latin. Cuman bedanya sama Fofo, nih orang beneran sengaja nyenggol kartel. Karena dia itu emang biasanya tuh buat konten yang isinya tuh ngikutin kemauan penontonnya gitu. Dan suatu hari ada yang minta buat dia bikin video yang isinya penghinaan ke El Mencho, yaitu pemimpin dari kartel CGNG. Kata-kata yang dia ucapin tuh kira-kira kayak gini. Denger ya El Mencho, gue kagak takut sama lu bisa samperin gue beda sama Juan Laguna, gue immortal, sini samperin gue dan isep anu gue. Gila gak beromongan ya? Ya jelas aja gara-gara video itu dia langsung viral dan ada beberapa netizen yang turut berduka di kolom komentar videonya. Selama beberapa hari itu gak ada tanggapan dari El Mencho atau kartelnya. Asumsinya mungkin karena diketahui kalau Illuminati Six ini tinggalnya tuh di California, Amerika Serikat. Jadi susah kan buat CGNG ngejangkau dia. Cuman bukan berarti kagak bisa. Tiba-tiba suatu hari nih, kagak ada angin, kagak ada hujan, dia ngupload video permintaan maaf. Isinya tuh kira-kira dia ngomong kayak gini. Maaf Tuan El Mencho, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan kemarin. Saya rasa saya terkena penyakit mental dan tiba-tiba menjadi bodoh. Saya minta maaf kepada Tuan El Mencho dan keluarganya karena saya telah membuat kesalahan besar. Dan setelah buat video itu dia tiba-tiba langsung ngilang gitu aja dari publik. Akun TikTok, Instagram, pokoknya segala kehadiran di sosial medianya itu udah dia hapus di internet. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang layar, apa beneran dia disamperin sama CGNG atau cuma dapat ancaman digital doang. Nggak ada yang tahu pasti karena di video terakhirnya Illuminati Six ini nggak ngasih penjelasan apapun dan langsung ngilang gitu aja.
Juan Luis Lagunas Rosales atau El Pirata de Culiacan. Juan Luis yang biasa dikenal sebagai El Pirata de Culiacan adalah seorang remaja Meksiko yang bisa naik namanya itu gara-gara video dia mabok-mabok di media sosial. Padahal lagi itu usia dia masih 17 tahun loh bre. Mungkin karena pengaruh dari fame juga, dia jadi sebegitu candunya buat ngejar dan naikin angka follower hingga dia akhirnya itu terus-terus minum tiap videonya. Soalnya emang nama dia kan naik gara-gara kelakuannya pas minum-minum itu kan. Jadi mau gak mau dia harus terus kayak begitu biar namanya terus relevan. Semua kebiasaan dia buat minum-minum ini akhirnya berakhir di konsekuensi yang serius. Karena dalam salah satu videonya Juan ini secara terang-terangan ngehina El Mencho yang merupakan pemimpin dari kartel CGNG kan. Setelah videonya itu viral, CGNG ngeluarin peringatan keras lah biar Juan kagak nginjekin kakinya di wilayah Jalisco. Karena kalau dia nyoba-nyoba ke Jalisco, nyawanya tuh bakal langsung hilang. Dan ya bener aja gitu kan, Juan ngeyel dan tetap menghadirin sebuah pesta besar di bar yang ada di Jalisco pada 18 Desember 2017. Di mana malam itu para kelompok bersenjata CGNG nyerbu bar tersebut dan nembakin dia hingga tewas. Kurang lebihnya Juan itu menerima 18 tembakan dari senjata kaliber tinggi. Tubuhnya bener-bener udah rusak dan polisi cuma bisa ngenalin dia dari tato yang ada di lengannya. El Chanito de Culiacan. Buat orang ini gue bakal jelasinnya singkat aja. Jadi setelah kematiannya Juan Luis, dia tuh muncul dan nantangin El Mencho juga sambil ngerendahin Juan. Bedanya tuh dia masih hidup sampai sekarang. Nah kok bisa kan? Yaitu karena dia mohon-mohon dan minta maaf di sosial media setelah dia ngeledekin itu. Alasannya dia berani ngejelek-jelekin El Mencho waktu itu karena dia lagi mabok parah. Makanya dia kagak bisa pikir jernih katanya. Maksud gue untungnya dia sadar gitu ya untuk kagak ngulangin kasus yang sama kayak Juan Luis. Kalau keulang lagi kan bakal lucu juga sih menurut gua, karena ya udah ada contoh apa sebelum dia masih aja diulangin, kan lucu. Pamela Ann Montenegro, biasa dikenal sebagai Nana Pelucas. Dia ini adalah seorang YouTuber, komedian, dan jurnalis independen serta TikToker asal Meksiko. Dia ini bisa naik namanya gara-gara konten satirnya yang ngomentarin politik lokal dan masalah sosial di negara bagian Guerrero, terutama di kota Acapulco. Jadi kenapa influencer yang satu ini kelihatannya jenaka itu bisa jadi inceran kartel? Yaitu karena dia nyoba nyelidikin dan nyenggol mereka soal hubungan antara para politisi dan kartel narkoboy serta korupsi dan cuci uang yang mereka lakuin. Mungkinlah gara-gara hal itu jadinya kartel Acapulco nargetin Pamela dan siap buat ngehilangin jejaknya. Memang sih di setiap kontennya tuh dia selalu diancam, biasanya kan sama buzzer-buzzer dari politikus yang dia kritik. Cuman ketika dia bikin konten soal penyelidikan kartel dan politikus, dia itu juga dapat ancaman, cuman lebih spesifik dan detail, yang otomatis ini juga ngebuat dia sedikit was-was kan. Dan bener aja, pada 5 Februari 2018 Pamela tuh lagi makan di sebuah restoran, hingga tiba-tiba ada dua orang pria yang masuk ke restoran dan memesan 2 bir. Tapi ternyata di kantong bagian dalam jaketnya mereka itu udah ada pistol, dan langsung aja Pamela ditembak di situ, lalu akhirnya ditemukan tewas. Kematian Pamela lagi itu bener-bener rame karena pembunuhannya ini jadi simbol krisis soal kebebasan pers di wilayah yang dikuasai kartel narkoba dan politisi korup. Yang hingga kini kasusnya itu jadi cerminan risiko tinggi yang dihadapin oleh mereka yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Azucena Uresti. Azucena Uresti adalah seorang TikToker dan jurnalis pembawa berita asal Meksiko yang terkenal karena liputannya yang berani soal isu-isu kayak kejahatan terorganisir, kartel narkoba, dan kekerasan di Meksiko. Dia kerja buat beberapa media ternama di Meksiko, termasuk Milenio Television dan Radio Formula. Nah, di tahun 2021, Azucena ini jadi sorotan satu Meksiko, gara-gara dia itu nerima ancaman langsung dari CGNG, di mana ada sebuah video yang ngasih peringatan untuk Azucena ini buat berhenti bawain berita yang bias ke kelompok lain. Salah satunya adalah kelompok Autodefensas, yang merupakan kelompok vigilante pembasmi kartel. Karena dari perspektifnya El Mencho, Autodefensas tuh juga sebenarnya sama aja kayak mereka, jualan narkoboy dan ngegelapin senjata. Karena mana mungkin kan kelompok sipil kayak gini tuh punya peralatan setingkat militer. Apalagi cara main mereka juga licik kalau kata El Mencho. Soalnya mereka sengaja sok-sokan jadi pahlawan setelah ngebasmi puluhan anggota kartel. Intinya menurut El Mencho, kelompok-kelompok vigilante yang ngebasmi kartel ini sama bejatnya kayak mereka. Jadi tolong jangan ngebawain berita yang ngedewa
ngebelain mereka banget. Gitu sih kira-kira kalau menurutnya si El Mencho. Cuman gimana ya, jarang-jarang kan El Mencho tuh ngirim ancaman lewat video. Azucena yang nerima pesan itu tentu kaget, tapi tetap kagak ngerasa salah udah ngebela kelompok autodefensas. Sementara respon dari Presiden Meksiko itu juga ngejanjiin untuk ngelindungin Azucena waktu itu, serta memastikan kebebasan pers di negara itu. Dan untungnya si GNG kagak ngambil tindakan yang ekstrim, dan Azucena pun masih hidup sampai sekarang. Oke, gitu aja buat video gue kali ini, dimana sedikit ngebahas ya soal para tiktoker atau influencer gitu yang berurusan sama kartel hingga bahkan berakhir dengan pendeknya umur mereka sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, karena gue bakal upload video-video kayak gini lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!